Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di video review untuk praktikum data science pada pertemuan keempat, yaitu dengan judul Getting Files atau mengambil files. Jadi nanti kita akan belajar mengenai apa itu state in dan state out, membaca file txt dan juga CSV. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan mengenai teorinya dulu. Jadi untuk pengambilan data itu ada istilahnya state in dan state out. Jadi secara singkat untuk state in itu adalah standar input yang berarti masukan standar. Nah, jadi ini berupa masukan seperti keyboard, itu mouse, dan lain-lain kalau secara fisiknya. Dan juga kalau di programming itu seperti membuat inputan dalam sebuah variabel. Jadi nanti dari inputan itu akan dimasukkan nilai yang masuk ke dalam variabel. Nah, itu yang dimasukkan dari keyboard lalu ke program lalu disimpan ke dalam memori. Yang kedua ada state out yang mana ini merupakan singkatan dari standar output yang berarti keluaran. Nah, kalau di perangkat keras itu ada speaker, ada printer, ada monitor, dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk di programming itu tampilan di layar, di komen promnya gitu ya. Dimana itu di terminal tampilnya nanti seperti print hello world, maka yang tampil adalah hello world. Nah, seperti itu untuk state in dan state out, semoga dapat bisa dipahami. Nah, lalu kita ada lagi mengenai cara untuk membaca data file. Nah, jadi di sini ada 4 ya atribut membaca file. Jadi untuk membaca file itu ada tag R atau R. Jadi ini untuk membaca file, adalah untuk menulis, write. Jadi ini digunakan untuk menulis isi ke dalam file. Jika file sudah ada isi, sudah ada, maka isi file sebelumnya akan terhapus. Nah, tertimpa dalam artiannya ya. Nah, jika file tidak ada, maka akan dibuat file baru. Nah, yang A itu append atau menambahkan baris pada akhir di bawah ya anggapannya itu. Jadi menghapus isi tanpa menghapus isi file sebelumnya, tapi ini menambahkan di bawah. Nah, jika file tidak ada, maka akan dibuatkan file baru. Lalu ada R plus atau R plus, R tambah. Oke, itu ada dua, digabungan dari read and write. Jadi itu ada membaca dan menulis. Jadi itu membuat kita dapat membaca dan menulis isi ke dalam file tanpa menghapus isi file sebelumnya. Oke, lanjut. Di sini kita yang terakhir ada perbedaan mengenai cara import CSV dan juga import menggunakan Pandas. Nah, jadi yang pertama akan kita coba adalah import CSV. Jadi CSV itu adalah modul bawaan dari Python yang digunakan untuk bekerja dengan file CSV atau comma separated values. Dalam bahasa Indonesia adalah nilai yang dipisah dengan koma. Oke, jadi modul ini digunakan untuk membaca, menulis, dan memanipulasi file CSV dengan cara yang sederhana. Lalu dengan modul ini bisa membaca file CSV per baris serta dapat menulis ke file CSV dengan format yang ditentukan. Yang kedua ada import Pandas. Kita nanti akan menggunakan Pandas, yang mana ini merupakan library dari pihak ketiga yang mungkin ya lebih canggih daripada CSV. Juga library ini dirancang untuk menganalisis dan memanipulasi data yang kompleks. Jadi Pandas ini mengolah berbagai data tabular atau data table seperti CSV, Excel, database, MySQL, dan lain-lain untuk memiliki fitur yang sangat kaya gitu. Jadi ini dapat menganalisis data dalam jumlah yang besar gitu.
Ya, kita mulai masuk ke data science-nya ya. Nah, di Pandas itu ada data frame adalah objek utama dalam Pandas. Digunakan untuk melakukan operasi seperti filtering, agregasi, dan visualisasi data dengan sangat mudah. Nah, itu. Nah, untuk prakteknya ini sudah kalian uji coba kemarin di kelas, tapi nanti akan dijelaskan kembali oleh kalian sendiri di laporan praktikumnya. Kita langsung saja masuk ke bagian uji coba kode yang sudah kami share juga di Classroom. Nah, kita ulang aja. Oke, ini ya. Nah, jadi ini kita membuat sebuah input dan output file notebook, dimana itu kita menggunakan 4 metode, ada write, read, append, dan read and write. Oke, jadi di sini kita akan yang pertama adalah membuat filenya. Di sini kita memasukkan ke dalam variabel menggunakan fungsi open. Kita membuat yang nama filenya itu biodata.txt. Ntar saya cek dulu apakah ada biodata.txt. Oh, sudah ada. So, kita hapus dulu. Nah, hapus dulu sekira mudah. Nah, setelah itu kita akan dalam membuat file, kita tuliskan di dalamnya. Halo, nama saya Alfikan Rupadia, berasal dari Banjarmasin, berkuliah di ULM. Nah, ini anggapannya membuat filenya, ini menulis file dalamnya, lalu ini menutup file sekaligus menyimpan filenya. Oke, kita coba jalankan. Nah, sudah ada nih biodata. Kita cek isi dari biodata. Nah, seperti ini ya guys ya. Jadi, sesuai yang telah kita tuliskan di sini. Dalam saya Pika, banyak mesin, OLM, dan ini sama ya isinya. Nah, ada lagi. Nah, ini kelihatan. Oke. Yang kedua, itu kita membaca file yang telah kita buat tadi. Jadi, kita masukkan lagi ke dalam variabel namanya file 2, lalu kita open biodata dengan tag R, yaitu read. Tadi kan W, kita write, kita tulis, dan R ini kita baca. Kita jalankan lagi. Nah, seperti itu. Jadi sekira file tersebut tertutup, kita close lagi gitu karena ini masih terbuka. Lalu kita menggunakan appending mode menambahkan di baris terakhir. Jadi kita menambahkan yaitu di prodi pendidikan komputer Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kita jalankan, kita buka lagi, kita close dulu, buka lagi. Ntar ya guys ya. Ya kita jalan. Ah ya belum kita close guys. Kita close dulu. Nah, tadi kalau belum di close nya masih mengambang itu masih terbuka ya dalam mode edit. Kalau kita close itu sudah menutup dan men-save. Ya, jadi ini sudah tambah di baris baru yaitu pendidikan komputer Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke. Nah, jadi di sini kita akan mencoba program untuk lowercase atau mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil. Jadi di sini kita jelaskan dulu per barisnya itu kita file 4 sama dengan open adalah kita membuka file, kita
baca filenya dengan read gitu. Nah, lalu kita mengubah isi file tersebut menjadi huruf kecil dengan fungsi lower. Ya sudah tampilnya anggapannya tampil, tapi tampil seperti ini, tapi tidak kita print. Kita print dengan huruf kecil tadi biar data lower kita jalankan. Nah seperti itu, tampilnya seperti ini ya guys ya. Nah, jadi itu huruf besar yang ada di sini kayak H, ini A, N, S, B itu huruf kecil semua. Coba kita misal baca upper, tambah ke upper jadi huruf besar semua. Nah itu. Oke, lalu kita update, kita balik ke lower tadi, kita update isi data ini. Ada kecilnya, contoh lagi, save, lihat, post dulu. Save. Nah, kita dengan kita buat dengan nama file baru itu biodata.lower. Biodata.lower yang mana ini tulisannya huruf kecil semua ya guys ya. Oke. Oke, kita lanjut ke bagian kita menggunakan data CSV. Lalu kita yang pertama adalah mengimport modul tersebut. Modul CSV kita import. Lalu kami juga sudah menyediakan data mahasiswa.csv di Google Classroom, silahkan di-download. Itu kita menggunakan csv.reader ini ya guys. Menggunakan csv dengan fungsinya .reader. Kita baca file csv tersebut, data mahasiswa.csv dengan atribut R. Nah, misalkan kita mau membaca headernya saja, headernya seperti ini ada tipe ya, angkatan. Kita baru dulu, mahasiswa tidak bisa ya. Nah, mahasiswa, kita mau lihat headernya aja atau atributnya, kita ketikkan header next ini untuk membaca CSV-nya, lalu print, membaca headernya, lalu kita print headernya. Nah, kita jalankan. Nah, ini headernya. Nah, lalu kita dapat menggunakan perulangan untuk membaca CSV karena kan di CSV data mahasiswa ini kita per baris ya, per baris. Nah, jadi itu eh, kita dapat membaca per barisnya di sini. Jadi kita baca, kita cetak. Nah, jadi tampil tuh per baris. Nah, yang terakhir adalah kita menggunakan pandas. Library pandas. Di sini mendefinisikannya sebagai PD. Nah, yang mana itu merupakan sebuah library yang dikatakan lengkap lah untuk membuat data tabular atau data table. Tuh, kita di sini menggunakan data CSV tadi yang sudah kami bagikan di Classroom. Kita membuat kita jalankan dulu ini, membaca CSV-nya pd.csv yang sudah terbaca. Nah, kita untuk menampilkan 5 baris pertama itu memprint headnya aja, kan. Nah, seperti ini. Itu lebih terstruktur ya, urutan datanya lebih tertata dengan rapi. Untuk menampilkan seluruh data, kita dapat memprint data. Nah, ini kalau datanya kecil ya seperti ini tampilnya. Kalau datanya besar, banyak, itu tampilnya itu ke bawah banyak, dan kan. Nah, ada 9 ya, jadi kita sesuai dengan yang ini. Seperti yang tak, oh dari 0.
dari 0, 1, 2, 3, 9, 10 baris data ini. Nah, seperti itu. Jadi itu dulu untuk review kita pada materi praktikum pertemuan keempat to getting files. Semoga dapat dipahami. Jika ada hal yang dibingungkan, silakan bertanya melalui form chat atau grup WhatsApp yang sudah tersedia. Akhir kata, kakak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.